Alhamdulillah ya tapi bekal loh. Iya, bekal ya. Begini Bula, hari ini kita akan melakukan percakapan observasi. Nanti selanjutnya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran belajar. Tujuannya agar saya bisa mengetahui bagaimana proses pembelajaran kelas dan agar juga siap untuk melakukan pembelajaran hari ini. Tapi sebelum saya melakukan supervisi, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran hari ini juga apa tujuannya? untuk pembelajaran saat berikutnya nanti tujuan pembelajarannya diantaranya itu satu akan diskusi dengan cara diskusi kelompok, mereka akan menemukan atau mengumpulkan informasi yang terdapat dalam referensi itu yang akan belajar. Yang kedua, dengan cara kelompok dan mempraktekkan simulasi proses sepertinya ini, anak-anak akan mendapatkan atau menemukan akibat dari peristiwa tersebut yang mereka lakukan. Jadi nanti dalam pembelajaran kelas ada dua tujuan yang bulat, ya seperti bulat. Terus untuk selanjutnya area pengembangannya itu apa pula yang hendak capai nanti? Untuk pengembangannya mungkin yang pertama adanya kesesuaian dari model pembelajaran yang saya terapkan untuk bagaimana model tersebut bisa melakukan keaktifan dan kreativitas siswa. Yang kedua, kesesuaian dari media pembelajaran yang saya gunakan sesuai dengan karakteristik saya. Yang ketiga, cara saya menyampaikan materi nanti apakah juga sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Ada pengembangan nanti macam ya. Oke. Terus selanjutnya strategi yang Bula persiapan saat ini, contohnya rancangan pembelajarannya, medianya yang akan Bula lakukan itu apa? Untuk pembelajaran ini rencananya saya akan menyusun rencana pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran PBL ini dengan cara memberikan satu permasalahan kepada anak-anak, nanti diskusikan secara kelompok kemudian diberikan. Jadi nanti anak-anak akan aktif dia dalam belajar itu harapannya sesuai dengan yang saya. Baiklah kalau begitu nanti saya akan melakukan supervisi di kelas ya, dan nanti setelah melakukan supervisi kita akan melakukan percakapan lagi pasca observasi setelah begini setelah kita berbincang-bincang kali ini, apa yang Bunda dapatkan dari perbincangan kita? Kita sudah berkomunikasi sebelumnya, saya sudah mendapatkan gambaran nantinya saya itu akan menerapkan media apa yang tepat yang akan saya gunakan tepat sesuai dengan materi modelnya Terima kasih ya Bula untuk percakapan pra observasinya. Tetap semangat, semoga nanti lancar dalam pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Yes, luar biasa. Hebat. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ruang kelas kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali pembelajaran seperti biasanya dipimpin doa dulu. Siapa gilirannya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Hari ini kita menyanyikan apa? Halo halo Bandung. Oke, yuk setelah dengan ketiga mulai ya. Bebas diri semuanya. Aku lanjut balik dulu deh. Menyanyikan lagu Halo halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Terima kasih anak-anak. Nah, pembelajaran hari ini kita masuk pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, masih ingat kan ya dengan pelajaran yang kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu rotasi. Masih ingat kenapa kok hari itu kita ada siang ada malam? Kira-kira kalian tahu nggak penyebabnya apa? Ada siang ada malam. Setiap hari kita kan merasakan cahaya, ada gelap, ada terang. Apa setiap hari malam terus? Nah, itu kira-kira penyebabnya apa? Yang tahu kita akan sama-sama belajar pada hari ini. Yang pertama dengan mengamati atau mempraktekkan secara langsung simulasi tentang rotasi, kita akan mengetahui apa itu sebenarnya perputaran bumi, dan kalian juga akan mempelajari apa saja akibat yang ditimbulkan dari adanya rotasi. Itu pada muatan IPA. Pada muatan bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang di dalam sebuah judul teks atau judul buku itu kita bisa memperkirakan sebuah informasi. Kira-kira dalam sebuah teks, dalam sebuah buku itu yang paling depan, paling atas sendiri namanya apa? Pasti ada apa yang di dalam buku, di dalam teks pasti ada apa yang di dalam buku. Judul, iya, ada namanya ada judul. Dari sebuah judul saja tanpa sebelumnya kita membaca total isinya, kita bisa memperkirakan informasi yang ada di dalamnya. Oke? Untuk itu dibagi beberapa kelompok 1, 2, 3, 4 akan membahas materi pada hari ini. Oke? Yang pertama kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia dulu ya. Coba dibuka dulu bukunya. Dibuka tema 8 subtema 1 ya. Akan dibagikan ke KPD-nya. Jadi bagikan ke KPD, nanti untuk didiskusikan secara kelompok. Coba dibuka, sudah ketemu pembelajaran 1? Ya, dibuka dulu, sudah semuanya? Di situ ada sebuah buklet, sudah semua lihat pembelajaran 1, yuk. Nah, pada halaman 2, semua diperhatikan. Sudahkah kalian melihat sebuah buklet? Di dalam buklet itu ada apa? Ya, di depan sendiri ada apanya tuh? Apa judulnya? Tolong diucapkan. Terjadinya siang dan malam. Dari judul itu, kira-kira kita bisa atau tidak memperkirakan isinya? Nah, itu yang perlu kalian diskusikan dengan teman kelompokmu ya. Kelompok Saturnus, kelompok Venus, kelompok Jupiter, kelompok Uranus, silahkan didiskusikan kira-kira informasi penting apa yang ada dalam buklet itu. Dengan judul apa tadi? Di mana kalian menuliskan informasinya pada LKPD yang sudah dituliskan ya. Silahkan didiskusikan kira-kira informasinya apa, terus ditulis. Didiskusikan bersama-sama. Diskusinya dari judul ini kalian diskusikan kira-kira apa informasi pentingnya, mungkin paham ya? Nah,
judul ini karena nanti di dalamnya itu apa yang dibahas. Ya, dari judul ini kira-kira dituliskan ada berapa informasi di judulnya. Judulnya ada informasi apa? Jadi misal namanya punya pendapat apa? Sampaikan. Ini di proses. Ayo coba, sudah ya? Ya, pintar, bagus. Kelompok Saturnus, ya silahkan maju. Perwakilan ini semuanya maju. Nanti yang jadi moderator siapa? Dia aja sama Vito. Ayo silakan maju mas. Makan di sini aja. Ayo, silakan maju kelompok Saturnus. Ya. Ayo kita berikan semangat kepada kelompok Saturnus. Buka dulu. Mas, silakan. Yang lain bisa didengarkan atau dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Saturnus akan mempresentasikan strateginya siang dan malam. Tentang informasi penting dari teks ini. Kira apa mas menurut kelompok Saturnus judulnya diungkapkan dulu. Judulnya apa tadi? Terjadinya siang dan malam. Kira informasi yang peristiwa boleh nanti dibahas bareng-bareng ya. Oh, boleh. Terus yang kedua dari judul terjadinya siang dan malam. Kira-kira yang kedua informasi yang didapatkan Penyebab terjadinya siang dan malam. penyebab terjadinya siang dan malam. Oke, yang kedua. Oke, ayo. Yang membantu gimana? Apa kira-kira? Proses terjadinya rotasi bumi. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Dari kelompok Uranus, Venus, ada yang mau menambahkan? Terima kasih ya. Dari perwakilan masing-masing kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya ya. Nah, dari masing-masing kelompok tadi bisa kita simpulkan dari judul buku apa tadi? Terjadinya siang malam. Kira-kira tadi informasi penting apa saja yang kita dapatkan? Nah, satu dari presentasi tadi ya kita simpulkan terjadinya siang dan malam itu judulnya. Informasi yang kira-kira ada di dalam bulan adalah satu penyebab terjadinya siang dan malam. Iya. Terus apa lagi tadi? Proses terjadinya siang dan malam. Nah, itulah tadi yang kita bahas bersama-sama mengenai cara mencari informasi dengan membaca judul. Jadi, dengan hanya membaca judul, kita bisa memperkirakan isi yang ada dalam sebuah teks, baik itu buku ataupun teks bacaan. Karena di dalam judul terdapat apa? Kata kunci yang bisa kita gunakan untuk memperkirakan informasi. Nah, sekiranya pembelajaran
pembelajaran hari ini sudah kita lalui bersama ya. Menurut anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah senang dengan pembelajaran hari ini? Adakah yang sedih dengan pembelajaran hari ini? Ada yang kurang paham dengan materi hari ini? Boleh bertanya. Misalkan ada yang belum paham dengan rotasi bumi itu apa toh? Itu ada nggak? Tidak ada. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupi sekian. Untuk pembelajaran hari esok kita akan mempelajari, hari ini kan kita baca rotasi ya dan akibatnya. Besok kita akan mempelajari tentang revolusi. Bisa dipelajari pada bahan ajar yang sudah mulai dibagi untuk persiapan pembelajaran. Oke. Untuk soal evaluasinya silakan dikerjakan pada buku halaman 7 ya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita tutup dengan menyanyikan lagu daerah dulu sebelum kita berdoa bersama. Hari ini kita menyanyikan lagu apa? Bundel-bundel pacu apa angkat-angkat pisah? Angkat-angkat pisah. 1, 2, 3. Angkat-angkat pisah, pisahku bermasa, masa sebiji di hulu balik-balik, maka lepok, pakai bengkok, bengkok dimakan api, apinya terburukan, bengkok dimakan api, apinya terburukan. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di hari esok. Jangan lupa tetap belajar. Semangat! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bulan. Waalaikumsalam Bismillah. Kok senyum-senyum kelihatannya kok bahagia sekali. Bahagia, sangat bahagia. Ya, karena apa Baru Bulan? ketemu dengan Oh iya, saya banyak mendapatkan pencerahan pasti segitu ya Bulan. Alhamdulillah Ibu. Ini Bu, kemarin kita kan sudah melakukan percakapan praobservasi. Terus saya sudah melihat Bulan praktek mengajarnya di kelas. Saya supervisi. Terus kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bulan. Tidak apa-apa ya Bulan. Dan nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bulan yang juga untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ya, jadi ini kebetulan saya naik naik gedor-gedor. Enak loh. Oh, bes ya. Perjalanannya dari rumah ke sini. Kebetulan saya kan Oh, gitu. biasanya naik motor hari ini. Naik bis. Enak naik motor apa naik bis? Kita sudah naik bis sebentar lagi dari Jakarta. Oh, betul ya. Tidak kita tidak melihat terus perjalanan ya. Baik Bulan bisa istirahat. Oh, betul. Bisa istirahat. Ini Bulan pertanyaan saya nanti kalau tidak usah. Tidak usah gitu ya, santai saja kok. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bulan perasaan Bulan terkait dengan jalannya pembelajaran yang telah Bulan lakukan di kelas? Menurut saya sendiri, perasaan saya anak-anak tentunya menurut mereka senang. Kalau mereka senang, begitupun juga dengan saya sendiri yang dulunya di kelas, saya juga merasa sangat senang. Ketika anak-anak saya ada di kelas, mereka sadar bagaimana pembelajaran hari ini. Saya juga merasa sangat senang dan bangga. Dan saya lebih semangat lagi untuk membuat rancangan pembelajaran yang lebih bagus dan menarik bagi kalian.
kalau melihat anak-anak senang itu rasa kita suatu kebanggaan ya Bunda. Anak-anak bisa senang sekali itu. Alhamdulillah sekali. Berarti pembelajaran pada saat yang dalam waktu itu bisa berjalan dengan baik ya Bunda ya. Bisakah diceritakan kembali Bunda untuk area pengembangan yang Bunda capai pada saat itu? Misalnya metode pembelajarannya agar menjadi lebih senang, lebih bersemangat, lebih aktif itu langkah-langkah yang sudah Bunda lakukan itu apa saja di kelas? Langkah pembelajaran selanjutnya saya harus pandai-pandai tentu ya, saya harus menentukan dulu model pembelajaran saya, metode pembelajaran yang akan saya terapkan pada pembelajaran itu harus saya sesuaikan dengan materi dan tentunya ke keadaan siswa. Karakter siswa saya sesuatu tidak sama. Iya, itu bukan semuanya ada menggunakan ya ada yang suka yang teknologi gambar, visual, audio itu tidak sama. Nanti berarti enggak Bisa pada pembelajarannya untuk mengembangkan agar lebih pemahamannya dia bisa enak. Iya Bu, pemahamannya apapun ada tadi ada karakteristik siswa yang berbeda itu tadi ya pula. ya tersebut sudah melakukan sampai di kelas ya. Insya Allah Aku masih perlu terus meskipun sudah baik pasti ada kendala dong, sedikit kendala toh, sudah pasti bisa dalam satu kelas sekarang kasih kalau tidak mungkin anak iya kan ya itu tadi karakteristiknya iya kan karakteristik siswa itu kan tidak sama. Jadi setiap dalam pembelajaran tentunya pasti ada satu dua yang ketika mereka berdiskusi tentunya saya kan membimbing ya untuk mengunjungi beberapa kelompok dalam proses diskusi kelompoknya yang menyelesaikan ada satu dua kakak yang hanya istilahnya ejekan temannya melok iya itu itu aja namanya tapi tidak mau berpikir dan sebenarnya ada tapi kita harus tahu seperti itu kita harus mendekati memberikan bimbingan memberikan motivasi lagi untuk jadi tadi masalahnya itu ada anak yang mengerti, ada anak yang bincang-bincang dengan temannya, terus ada yang hanya ikut-ikutan tidak mau mengerjakan seperti itu ya. Kalau boleh tahu, sebenarnya apa? Seandainya seperti itu sebenarnya kan pasti ada penyebabnya ya bukan kalau seperti itu. Anak yang seperti itu kan pasti ada penyebabnya. ya pasti kita kembali ke karakteristik siswa ya tipe-tipe siswa dalam menerima pemahaman satu pembelajaran berbeda. Tapi ada seorang anak itu yang gaya belajarnya sukanya hanya mendengarkan. Tapi anak itu yang sukanya dengan melihat video juga mendengarkan. Ada yang dengan praktek langsung mereka bisa lebih mengenal materi. Berarti selanjutnya seandainya terus selanjutnya yang akan kita lakukan apa? Mungkin strateginya perlu dikembangkan lagi. Terus strategi namanya Dalam pembentukan kelompok dari kan kelompok mungkin saya membaginya antar karakteristiknya berbeda-beda jadi anak tidak sesuai mungkin akan saya kumpulkan anak suka misalkan lebih suka mendengarkan belajar akan saya kumpulkan dengan lebih suka visual akan saya kumpulkan dengan seperti itu. dari Minat dan gaya belajar. Ini sangat bagus. Terus untuk rencana-rencana tersebut kira-kira kamu bila lakukan apa? Seandainya ada waktu lagi itu Mereka sudah berjalan ya untuk kedepannya ya intinya saya harus semangat dan untuk pembelajaran di tahun ajaran depan semester 1 saya akan lebih giat lagi dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa serta memilih metode atau model pembelajaran yang sesuai juga dengan karakter siswa. Itu harapan saya. Kita bisa melaksanakan. ya pokoknya kita itu harus semangat anak-anak ya Bunda ya Semangat. semangat ya anak-anak apapun yang terjadi kalau
kalau melihat anaknya senang pasti kita suatu kebanggaan sendiri ya. ketika melihat Oh, anak jadi kita senang belajar saat kita kelas, tentunya kita sebagai orang tuanya Iya, kita kita kan orang tuanya di kelas, bukan di kelas kita kan. pasti merasa bangga, merasa termotivasi juga sebagai seorang guru untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak. Nah, terima kasih untuk bincang kita kali ini ya Bunda ya. Oke, terima kasih sekali dan tetap semangat untuk semuanya ya Bunda, untuk membuat anak-anak senang dan juga Terima kasih. untuk untuk menularkan ilmu kepada anak. Tetap semangat Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda, tetap semangat, tetap sehat ya Bunda. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yulia. Selamat siang Bu. Alhamdulillah sehat, sehat sekali. Oke. Kita langsung saja ya Mbak Siti. Saya menindaklanjuti kegiatan modul 2.3 program coaching supervisi akademik. Oke, ya Bu. Sebelumnya panjenengan sudah melakukan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Ya. Setelah itu dilanjutkan dengan coaching dengan rekan sejawat. Kiranya dengan melihat kegiatan pra-observasi sampai pasca, tadi saya lihat juga sudah terpenuhi semua. Dari pra-observasi, Bu Siti sudah menanyakan tujuan, area pengembangannya apa, strateginya apa. Oke. Dan ketika observasi, Bu Siti juga sudah melihat kesamaan dari modul aja dan juga kriteria penilaian panjenengan ketika observasi. Jadi dari urutannya, dari pembukaannya, yang kemudian di awal pembelajaran sudah diterapkan PSE-nya. PSE itu kita buat yang ringan-ringan aja kalau untuk anak sekolah. Jadi tidak usah terlalu seperti stop atau bagaimana anak malah ketiduran di pagi hari diajak pakai stop itu anak-anak tidak semangat lagi untuk belajarnya. Dan ketika mengarah ke materi yang berdiferensiasi itu juga sudah muncul dari diferensiasi prosesnya, kontennya mungkin dari auditori, metodenya mungkin kinestetik atau visual itu sudah kelihatan, dan juga prosesnya ketika melaksanakan pembelajaran diferensiasi tersebut. Dan yang tak kalah pentingnya produknya juga sudah. Salah satu contoh mungkin begini, kalau mungkin mata pelajaran matematika ya, mungkin anak itu bisa aja diajak nyanyi 1 tambah 1 itu 2, kita dengarkan. Itu mungkin ada anak yang bisa, tetapi mungkin ada juga anak yang butuh gambar. Ini gambar kelinci 2 ditambah gambar harimau 3, itu sudah membedakan metode diferensiasi dari teknik kontennya. Jadi yang menceritakan tadi auditori, sedangkan yang menunjukkan gambar itu bisa visual. Mungkin juga dikasih gerakan kelinci melompat. Nah, itu sudah mengarah ke metodenya diferensiasi yang kinestetik. Seperti itu sudah runtut, sudah sesuai dengan alurnya ketika panjenengan melaksanakan pasca pra-observasi sampai pasca observasi. Sudah bagus. Nanti mungkin kedepannya tinggal cara mengkomunikasikannya kan harus memakai teknik coaching panjenengan ketika pra sampai pasca itu melakukan teknik coaching. Iya Bu. Selanjutnya saya akan mengevaluasi panjenengan ketika bercoaching dengan rekan sejawat. Jadi setelah melaksanakan pasca, jenengan itu mengevaluasi kekurangannya di sini. Mungkin yang harus ditekankan lagi di diferensiasi yang prosesnya, biar anak-anak itu mungkin masukan-masukan seperti itu, tetapi dengan bahasa tanpa menyinggung, tanpa kita menggurui. Itu mungkin teknisnya seperti itu, karena kita sama-sama seorang guru, sama-sama orang dewasa, kalau disalahkan dengan bahasa yang vulgar mungkin mereka juga tersinggung, karena sudah guru itu semuanya sama, karena mungkin dengan program ini
Bu Siti lebih dulu, eh, kaitannya dengan teman-teman yang mungkin kurang berkenan dikira Bu Siti itu menggurui. Iya. Jadi bahasa kita aja ketika mengobservasi atau mengevaluasi dulu, refleksi dulu itu kita lebih seperti teman aja. Gitu. Iya. Ini lebih sudah bagus, mungkin lebih baik lagi, lebih sempurna ditambah gitu aja bahasanya. Gimana salah? Iya. Sampai kayak dalang ya tersinggung. Iya. 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 Jadi benar-benar kita berbahasa dalam Berbahasa, ya. menyampaikan evaluasi untuk teman rekan sejawat. Iya. Oke. Nggih, Bu. Ya. Oke, kita melangkah ke coaching dengan melihat teknik tirtanya. Tirtanya. Ya, apa di situ coaching itu adalah proses kolaborasi berfokus pada solusi. Jadi kita berfokus pada coachingnya untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya, hambatannya, sampai si coach sendiri itu menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi pada dirinya. Oke, iya Bu. Salah satu unsur utamanya itu adalah kita harus membuat nyaman dulu. Jadi lingkungan ketika panjenengan mau bercoaching itu harus nyaman dulu. Dari segi bahasa tubuh kita itu welcome menerima ketika mereka mau bercerita, berkeluh kesah tentang mungkin permasalahan yang dihadapi ketika mereka melakukan observasi. Karena di sini yang di coaching kan berobservasi kendala yang ada itu apa saja. Iya, Bu. Jadi dari tujuannya kita menanyakan tujuan ke sini, tujuan kita bertemu tadi apa loh Bu? Tapi dengan bahasa kita aja. Nanti kalau kita pakai bahasa formal atau bahasa yang lebih tinggi, ilmiah, teman kita nggak paham, rekan sejawat kita nggak paham karena mereka belum pernah mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi untuk sementara memang dalam teknik coaching itu kita harus ada pertanyaan yang berbobot. Tapi di sini berbobot bisa kita artikan sendiri. Siapa yang kita coaching? Siapa yang akan kita ajak berdiskusi? Kalau orangnya mungkin lebih dari kita, oke, nggak masalah kita pakai bahasa ilmiah, mungkin seperti berdiferensiasi konten. Tapi kalau kita rekan sejawat atau teman kita yang mungkin sama-sama belum pernah ikut webinar atau apa, mungkin bahasa kita gini aja, dalam ngajar EDW yuk nerangne kayak gambar, nah gitu aja. Gitu. Kalau kita teman sesama teman penggerak itu sudah paham mau berdiferensiasi konten, mungkin visual, editori, kinestetik itu paham. Tapi mereka jenengan tanya auditori apa enggak paham. Nah, padahal di dalam pembelajaran diferensiasi itu kita tidak boleh memetakan siswa. Cukup hanya kita yang membuat pemetaan untuk melaksanakan bagaimana BJKE dibuat satu kelompok, memang dia suka mendengarkan atau bercerita. Nah, mungkin dia untuk pembelajaran yang penting, ayo mungkin kelompok bunga coba bercerita tentang pahlawan. Nah, mungkin kelompok yang hewan menggambar apa pahlawan siapa saja. Nah, itu nanti sudah menjadi suatu konten. Kalau bahasa kita dengan rekan sejawat kan tidak mungkin kita langsung diferensiasi konten auditori kan. Mereka malah mau mendengarkan bahasa kita sendiri. Kita aja mencari bahasa yang tepat, mencari bahasa yang tepat untuk coaching kita. Setelah kita membimbing, kita menggali permasalahan apa yang ada, pasti akan timbul hambatan. Kita juga harus bertanya hambatannya apa saja jika ada permasalahan seperti itu. Kita memang benar-benar bagaimana cara kita menggali si coach ini bisa mengeluarkan semua permasalahannya sampai si coach menemukan solusinya. Bu. Gitu, itu tadi sudah runtut semuanya. Sekarang kita kembali ke sesi akhir untuk aksi nyatanya. Ketika melakukan di sesi akhir, jangan lupa kita selalu memberikan kesimpulan. Jadi dari begini ya Bu, ini tadi panjenengan sudah datang ke sini menjelaskan masalahnya ini, hambatannya ini, solusinya ini, dan rencana tindak lanjut jenengan apa, mau dilaksanakan kapan, gitu. Jadi kita
memberikan kesimpulan, mungkin dia juga tidak berpikir aku mang citong ini opo yo. Dia tidak akan berpikir itu coach. Iya. Jadi kita sebagai coachnya harus bisa mengambil alih kesimpulan dari yang sudah kita diskusikan seperti ini. Iya, Bu. Ya, Iya. terus selanjutnya jangan bosan-bosan kita selalu memberikan apresiasi. Luar biasa Bu Panjenengan sudah mau cerita. Mungkin ini juga ilmu baru buat saya. Mungkin ada siswa saya yang seperti itu, berarti saya juga harus bisa mengambil Melakukan solusinya seperti solusinya itu. seperti Jadi itu kita ya. memberikan apresiasi juga ke coach karena itu juga mungkin kedepannya bisa terjadi pada kita. Iya. Dan yang Iya. terakhir jangan lupa bagaimana Bu setelah melaksanakan coaching ini perasaannya bagaimana, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin sekitar itu aja Bu Siti. Iya. Kalau secara keseluruhan yang sudah dilakukan Bu Siti tadi sudah luar biasa, Iya. sudah bagus, sudah runtut, sudah sesuai dengan alur kita. Iya, terima kasih, Bu. Ya, mudah-mudahan kedepannya Bu Siti bisa lebih baik lagi, lebih Amin. jangan bosan-bosan untuk belajar Iya. dengan melakukan teknik coaching ini. Dan teknik Iya. coaching ini Bu Siti tidak hanya untuk rekan sejawat, tetapi bisa juga untuk siswa. Iya. Dengan keberadaan siswa yang seperti ini, penjenengan bisa menggali permasalahan siswa yang mungkin siswa ada masalah di sekolah 1 atau 2, 3 coba penjenengan coaching. Iya. Mudah-mudahan itu nanti bisa terselesaikan. Iya. Oke, itu Iya. saja dari saya. Iya. Ada yang mau dipertanyakan lagi mungkin? Iya, Bu. Ini setelah ada penjelasan dari Bu Yulia, ada umpan balik dari Bu Yulia, saya tadi berpikir begini, oh ternyata ada yang kurang Bu tadi pada saat coaching. Saya belum memberikan apa itu kesimpulan kepada teman sejawat. Ya, ternyata belum ada Bu tadi kesimpulannya dengan teman sejawat. Iya. Apa Bu Siti, memang evaluasi ini gunanya untuk itu. Jadi apa yang Iya. kurang kedepannya kita perbaiki lagi. Tidak Iya, ada Bu. yang salah. Memang kita semuanya masih dalam taraf belajar. Iya, betul Bu. Oke, Nggih. itu Ini saja dari saya. sebagai pelajaran ya Bu untuk Iya. kemudian harinya Iya. lebih baik lagi. Iya. Jangan bosan-bosannya Bu Siti untuk menularkan ilmunya kepada rekan sejawat. Iya, Mungkin di iya, Bu. sekolah sekitar juga. Biar Iya. ilmu guru penggerak panjenengan itu bermanfaat. Iya Bu, siap. Nggih. Mungkin itu saja Bu Siti dari Nggih. saya. Nggih, terima kasih Bu Yulia. Oke, sama-sama. Evaluasi dari saya mungkin ada kurang dalam berbahasa atau kurang dalam pemberian solusi. Mohon maaf, kedepannya akan saya perbaiki lagi cara mengevaluasi panjenengan dan mudah-mudahan semua ilmu panjenengan juga bermanfaat untuk orang lain. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu. Oke, itu saja dari saya, Bu Nggih. Siti. Terima kasih atas waktunya. Selamat Sami-sami, Bu. melanjutkan aktivitasnya kembali. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.